Di tengah kekecewaan fans Arsenal yang resmi puasa gelar lagi musim ini, ada dua klub London yang sedang berusaha memoles nama baik sepak bola Inggris di Eropa. Mereka adalah Chelsea dan Tottenham. Chelsea akan menghadapi Real Betis di final Conference League, sedangkan Spurs akan menantang sesama wakil Inggris Manchester United di final Europa League. Dari perjuangan dua klub London ini, Spurs jadi yang paling menarik. Mereka akan menghadapi United yang memiliki latar belakang sama. Ya, keduanya sama-sama porak-poranda di kompetisi domestik. Mereka bahkan nyaris terdegradasi. Untungnya, Ipswich Town dan Southampton bermain lebih buruk dari Spurs dan MU. Final ini jadi sebuah anomali baru di kompetisi Eropa. Klub yang susah menang di Liga justru berduel di final kompetisi Eropa. Aneh memang, tapi begitulah sepak bola. Lantas akan berakhir seperti apa duel klub Big Six terburuk di Inggris ini? Jika kalian melihat klasemen Premier League di Google, kalian harus scroll beberapa kali sampai akhirnya menemukan nama Manchester United. Karena memang posisinya sebawah itu. United lebih dekat dengan divisi Championship ketimbang zona Liga Champions. Menurut grafik yang ada, United tak pernah menyentuh 6 besar musim ini. Mereka lebih sering berjibaku di papan tengah dan papan bawah. Dari 35 pertandingan yang sudah dimainkan sejauh ini, United hanya menang 10 kali dan kalah 16 kali. Sebelumnya, rekor terburuk MU tercatat pada musim 2021-2022 saat hanya meraih 58 poin dari 38 pertandingan. Namun, hasil buruk musim ini memastikan mereka tidak akan mencapai angka tersebut. Bahkan jika menang dalam semua laga tersisa, skuad asuhan Ruben Amorim hanya mengoleksi 39 poin dari 35 pertandingan musim ini. Artinya, musim 2024-2025 akan menjadi musim dengan poin terendah sepanjang sejarah Premier League bagi Setan Merah. Nasib yang kurang lebih sama juga dialami oleh Spurs. Menurut beberapa sumber, musim ini jadi periode terburuk dalam 17 tahun terakhir. Spurs hanya menang sekali dalam 9 pertandingan terakhir di Premier League. Itu membuat mereka berada di peringkat ke-16 klasemen sementara. Tertinggal 1 poin dari MU yang berada di atasnya. Keberhasilan kedua tim melaju ke final UEL pun seakan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Performa apik di Liga tidak bisa dijadikan tolak ukur performa di kompetisi Eropa. Jika bisa, seharusnya Liverpool tak terkapar di babak 16 besar dan Arsenal tidak mengalami patah hati di Paris, kota paling romantis di dunia. Musim 2024-2025 terasa makin aneh bagi kedua klub ini karena performa Manchester United dan Spurs di kompetisi Europa League sangat memukau. Bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan performa di Premier League. Manchester United bahkan berstatus tim tak terkalahkan di kompetisi level 2 Eropa itu. Start Manchester United di Europa League musim ini memang lambat. Mereka cuma dapat 3 hasil imbang dari 3 laga pertama. Namun setelah itu United tak pernah mengambil langkah mundur. Setan Merah kini telah memainkan 14 pertandingan dan tak pernah mencicipi kekalahan. Sementara Spurs, mereka sudah mengalami 2 kekalahan. Kekalahan yang mereka dapat pun dari tim-tim yang tidak diperhitungkan. Seperti saat Song Heung-min CS kalah 1-0 dari klub Belanda AZ Alkmaar. Padahal kala itu mereka bermain dengan skuad terbaik. Apakah tim yang dihadapi Spurs lebih susah dari United? Nggak juga tuh. Setelah memasuki fase gugur, Spurs justru menghadapi tim-tim mediocre. Selain AZ Alkmaar di babak 16 besar, Spurs hanya menghadapi Eintracht Frankfurt di perempat final dan Bodo Glimt di semifinal. Berbanding jauh dengan lawan-lawan yang dihadapi United. Di fase gugur, MU menghadapi 3 tim yang berasal dari 5 liga top Eropa. Real Sociedad di babak 16 besar, Lyon di perempat final dan Athletic Bilbao di semifinal. Ibarat jalan, Spurs ke final lewat tol, sedangkan MU lewat Kelok 9 di Sumatera Barat. Selain latar belakang kondisi tim, laga ini jadi makin menarik karena ini jadi pertemuan pertama mereka di kompetisi Eropa. Untungnya mereka sudah kenal baik karena sudah sering ketemu di kompetisi domestik. Ibaratnya cuma pindah tempat nongkrong doang ini mah.
Anyway, Manchester United tercatat lebih berpengalaman soal mentas di Eropa. Khusus Europa League saja, laga yang akan dimainkan pada 22 Mei mendatang adalah final ketiga mereka dalam 5 partisipasi terakhir. 2 final sebelumnya dicatatkan pada 2017 dan 2021, di mana tahun 2017 United keluar sebagai kampion. Sedangkan bagi Spurs ini adalah debut mereka di final UEL. Klub yang kabinet trofinya kayak dompet di akhir bulan ini memang kurang berpengalaman ya di ajang-ajang besar kayak gini. Seringnya cuma jadi penggembira saja. Terakhir kali mencapai final aja pada tahun 2019. Kala itu mereka kalah dari Liverpool di final Liga Champions. Tandanya, Spurs punya rekor buruk jika menghadapi sesama wakil Inggris di laga final kompetisi Eropa. Yang bikin MU terlihat lebih menguasai medan tempur adalah lokasi final itu sendiri. Laga final nanti akan dihelat di Stadion San Mamés, Bilbao. Di babak semifinal, United sudah gladi resik duluan dengan membuat sang empunya tempat Athletic Bilbao bertekuk lutut. United menang mudah 3-0 di San Mamés. Berdasarkan pengalaman dan lokasi pertandingan, jelas United lebih termotivasi menjelang laga ini. Mental bermain Manchester United sedang bagus di Eropa. Gelar Europa League jadi sangat penting bagi mereka. Sebab dengan gelar tersebut, United bisa kembali tampil di Champions League musim depan. Bermain di Champions League bukan cuma soal sorotan media. MU tak butuh itu. MU akan tetap terlihat seksi dimanapun kompetisinya. Yang MU harapkan dari Champions League adalah daya tarik. Bermain di UCL akan memudahkan Ruben Amorim untuk menggait pemain-pemain incarannya. Seperti misalnya Victor Gyökeres, mantan anak asuh Amorim di Sporting CP ini hanya mau menggadaikan jiwanya pada setan merah jika mereka bermain di UCL. Dan kebanyakan pemain-pemain lain pun begitu. Di sisi lain, Spurs justru demotivasi. Mereka seperti tidak menargetkan apapun musim ini. Yang diinginkan manajemen adalah agar musim cepat selesai. Dengan begitu mereka akan mengatur ulang sistem dan komposisi skuad musim depan. Daniel Levy bahkan akan tetap memecat Ange Postecoglou terlepas dari hasil yang dicapai di kompetisi Eropa. Satu-satunya motivasi yang muncul adalah dari Son Heung-min. Selain ingin menyudahi paceklik trofi, sang kapten ingin mengikuti jejak mantan rekannya di Spurs, Harry Kane. Striker berpaspor Inggris itu sudah lebih dulu meraih gelar Bundesliga bersama Bayern Munchen. Jika begini, Manchester United jelas diunggulkan dong ya. Tidak juga. Secara mental dan pengalaman, United boleh petantang petenteng. Tapi kalau soal head to head, MU lebih pas disebut ayam sayur ketimbang Spurs itu sendiri. Mengutip dari situs Transfermarkt, United belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhir dengan Spurs, termasuk pertemuan di kompetisi berformat sistem gugur macam Carabao Cup. Lantas, bagaimana United bisa keluar dari rekor buruk ini? Tottenham di bawah asuhan Ange Postecoglou dikenal dengan pendekatan menyerang yang agresif dan garis pertahanan tinggi. Ini bisa dimanfaatkan oleh Andre Onana CS. Gaya bermain Spurs sering membuat mereka rentan terhadap serangan balik cepat. Amad Diallo dan Alejandro Garnacho bisa jadi ancaman utama bagi Spurs. Keduanya akan mengandalkan kecepatan untuk mengeksploitasi ruang kosong di belakang garis pertahanan tinggi Spurs. Namun skema ini bisa berjalan dengan baik jika United bisa menjaga fokus di pertahanan dan efektivitas lini serang. Ruben Amorim mungkin perlu memberi kultum lebih dulu kepada Andre Onana agar nggak ngelawak di laga sepenting ini. Jika United gagal menjaga konsentrasi, maka Spurs bisa saja mencuri kesempatan. Spurs memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari berbagai situasi termasuk bola mati dan pergerakan tanpa bola. Bruno Fernandes CS pasti nggak mau kan patah hati di musim 2020-2021 terulang kembali.